Hai, selamat datang kembali di Promars Welcome back. Ini adalah gambar jaringan dan sel. Di dalam sel ada organela sel. Kita akan melihat organel mitokondria di dalam sel. Mitokondria tersebar di seluruh sitoplasma sel. Nah, ini dia mitokondria. Ini adalah struktur dari mitokondria. Mitokondria adalah organela bermembran yang memiliki dua membran. Karena memiliki dua membran berbeda dan genom yang unik dan bereproduksi dengan pembelahan biner, ini menunjukkan bahwa mitokondria merupakan evolusi dari prokariota atau organisme bersel tunggal. Mitokondria berfungsi untuk memproduksi ATP atau energi yang digunakan untuk proses reaksi lain dalam sel. Selain menghasilkan energi, mitokondria menyimpan kalsium untuk aktivitas pensinyalan sel, menghasilkan panas dan memediasi pertumbuhan dan kematian sel. Dapatkah kamu melihat yang mana sih mitokondria pada gambar ini? Tepat sekali. Membran luar mitokondria mudah ditembus oleh molekul kecil dan mengandung saluran khusus yang mampu mengangkut molekul besar. Sebaliknya, membran bagian dalam jauh lebih permeabel. Ini memungkinkan hanya molekul yang sangat kecil dapat menyeberang ke matriks seperti gel yang membentuk massa sentral organel. Matriks tersebut mengandung asam deoksiribonukleat dari genom mitokondria dan enzim dari siklus asam trikarboksilat. Siklus asam trikarboksilat juga dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus Krebs yang memetabolisme nutrisi menjadi produk sampingan yang dapat digunakan mitokondria untuk memproduksi energi. Proses yang mengubah produk sampingan ini menjadi energi terjadi terutama pada membran bagian dalam yang dibengkokkan menjadi lipatan yang dikenal sebagai krista. Krista menampung komponen protein dari sistem pembangkit energi utama sel, rantai transport elektron, yang pada akhirnya menghasilkan energi bebas yang dimanfaatkan untuk mendorong fosforilasi adenosin difosfat menjadi adenosin trifosfat atau ATP. Proses ini dikenal sebagai couple chemiosmotik dari fosforilasi oksidatif. Proses ini memberdayakan atau menggunakan hampir semua aktivitas seluler, termasuk yang menghasilkan gerakan otot dan memicu fungsi otak. DNA mitokondria sangat rentan terhadap mutasi, terutama karena tidak memiliki mekanisme perbaikan DNA yang kuat. Mitokondria adalah situs utama untuk produksi spesies radikal bebas atau oksigen reaktif yang memiliki kecenderungan melepaskan elektron bebas secara menyimpang. Namun juga, mitokondria dapat menghasilkan antioksidan yang dapat menetralkan molekul-molekul menyimpang tadi. Selain itu, ada faktor penyebab yang menyebabkan mutasi DNA mitokondria, yaitu agen infeksi dan penyalahgunaan alkohol. Contohnya adalah asupan etanol berlebihan dapat menjenuhkan enzim detoksifikasi. Hal ini menyebabkan elektron yang sangat reaktif menjadi bocor dari membran bagian dalam ke dalam sitoplasma atau ke dalam matriks mitokondria.
di mana mereka akan bergabung dengan molekul lain untuk membentuk banyak sekali radikal. Ada beberapa fakta yang perlu kita tahu lagi mengenai mitokondria. Pertama, jumlah mitokondria di setiap sel berbeda. Kedua, ada sel yang tidak memiliki mitokondria, yaitu eritrosit. Ada juga sel yang memiliki jumlah mitokondria ratusan hingga jutaan. Contohnya terdapat pada jaringan otot, hati, ginjal, dan di otak. Fakta berikutnya. Dalam banyak organisme, genom mitokondria diwarisi secara maternal. Ini karena sel telur ibu menyumbangkan sebagian besar sitoplasma ke embrio, dan mitokondria yang diwarisi dari sperma ayah biasanya dihancurkan. Jadi, apa saja yang kamu ketahui tentang mitokondria? Sampai di sini dulu videonya. Semoga dapat bermanfaat. Yeay, sudah selesai. Sampai di sini untuk video kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Komen juga ya. Ayo semangat belajarnya biar kita bisa bakar dunia dengan kebaikan dan kebijakan.